greedy corruption. Greedy orang serakah. Nah ini levelingnya nih udah orang-orang yang punya kekuasaan. Gajinya cukup, fasilitasnya ada, tapi dia terus ingin memperbesar kekayaan yang dimilikinya. Kenapa korupsi terjadi? Karena ada kesempatan. Kesempatan itu biasanya di luar sistem yang lemah. Kedua ada tekanan, tekanannya di kita. Terus ketiga ada rationalization. Rationalization itu gini, aku sudah kerja 40 tahun, 50 tahun, masa ngambil sedikit aja nggak boleh? Korupsi pasti terjadi ketika power, kekuasaan, tidak minus accountability. Kelemahan kita sekarang ini adalah korupsi itu muncul karena sanksi yang diberikan itu tidak sebanding dengan keuntungan yang didapatkan. Saya ke Pak Bambang dulu. Pak Bambang, di zaman Orde Baru itu kan korupsi di bawah meja. Zaman sekarang, kata Gus Dur, di atas meja, bahkan mejanya pun dikorupsi, Pak. Gimana nih Pak penyakit korup ini kita nih, Pak? Tadi kan udah jamaah sampai ke desa-desa. Nah sekarang udah di atas meja, mejanya juga sekalian dikorupsi. Ini penyakit apa nih yang muncul nih, Pak? Ada beberapa kategori dan mungkin teori yang bisa dipakai ya untuk menjelaskan ini. Sekarang di kategori jenis korupsi itu ada 3, Ustaz. Iya. Yang pertama yang disebut dengan korupsi karena kebutuhan. Karena kebutuhan. Urusannya itu perut dan biasanya orang-orang kecil. Disebutnya petty corruption. Iya. Orang yang penghasilannya kurang terus kemudian mencoba mencukupi dengan ngambil. Iya. Yang kedua yang disebut dengan greedy corruption. Greedy orang serakah. Nah ini levelingnya nih udah orang-orang yang punya kekuasaan. Gajinya cukup, fasilitasnya ada, tapi dia terus ingin memperbesar kekayaan yang dimilikinya. Nah ini dikualifikasi sebagai greedy corruption. Karena dia itu sebenarnya bukan tidak cukup, tapi dia serakah. Itu yang apa namanya, yang bisa. Terus yang ketiga itu sebenarnya ada yang disebut dengan selain greedy corruption itu corruption by system. Jadi dia bukan sekedar mencari kekayaan, tapi ingin merebut kekuasaan. Dan disitulah sistem dipakai sebagai dasar untuk menjustify itu. Itu kategori pertama itu dari jenis korupsinya. Terus kategori kedua itu ada yang disebut dengan ini Ustaz, yang disebut triangle fraud. Triangle fraud itu adalah satu kerangka teori kenapa korupsi itu bisa muncul. Itu ada pertemuan dari 3. Ini saya ngomong 3 terus karena saya sebenarnya anti dengan 3 kali masa jabatan. Jadi saya... Tapi kayaknya lagi promosi nomor 3 nih, bukan ya? Bukan kan ya. Kalau saya satu, nggak ada 2, 3, 1. Masuk. Jadi triangle fraud ya. Triangle fraud itu terjadi. Kenapa korupsi terjadi? Karena ada kesempatan. Kesempatan itu biasanya di luar sistem yang lemah. Kedua ada tekanan, tekanannya di kita. Terus ketiga ada rationalization. Rationalization itu gini, aku sudah kerja 40 tahun, 50 tahun, masa ngambil sedikit aja nggak boleh? Iya. Jadi merasionalisasi. Jadi sedikit ini biasa lah kan 24 jam 50 tahun kerja gitu. Nah pertemuan antara tekanan kita yang lemah, ya, terus kemudian ada sistem yang terbuka dan rationalization itu yang menyebabkan kejahatan terjadi gitu. Iya. Nah itu yang kategori kedua ini yang disebut dengan triangle fraud. Iya. Nah yang ketiga kita bisa lihat begini, korupsi pasti terjadi ketika power, kekuasaan tidak minus accountability. Jadi power plus discretion minus accountability itu pasti korupsi. Kalau kekuasaan bertambah dengan diskresi tapi tidak ada akuntabilitas, itu pasti korup. Jadi kekuasaan itu harus accountable. Kalau kekuasaan itu adalah power plus diskresi tapi minus accountability, itu korupsinya tambah besar tuh. Nah itu sebabnya perlu check and balance, perlu 2 kali masa jabatan.
Iya, 2 kali perlu kontrol. Ada legislatif, ada eksekutif. Nah, itu yang perlu dilakukan. Jadi ada mekanisme kontrol, check and balance itu sebenarnya untuk mengontrol supaya kekuasaannya itu tidak eksploitif atau eksploitatif gitu. Nah, itu yang harus dilihat. Nah, apa kelemahan kita sekarang ini? Kelemahan kita sekarang ini adalah korupsi itu muncul karena sanksi yang diberikan itu tidak sebanding dengan keuntungan yang didapatkan. Ya. Jadi koruptor itu merasa kalau toh dia korup, sebagian dari hasil korupsinya itu masih bisa dipakai ketimbang sanksi yang diberikan. Dan dengan uang yang dia dapat itu dia bisa membeli sistem yang akan dipakai menghukum dia. Itu sebabnya walaupun masuk di Sukamiskin, nggak miskin-miskin amat dia. Dia nggak suka miskin. Iya. LP-nya namanya Sukamiskin saat Iya, di Bandung. Tapi nggak suka miskin. Iya namanya, ya nggak miskin. Dia tetap karena dia bisa membeli sistem dengan uang yang masih ditentukan. Mungkin ada miskin yang disukai itu kayak gitu kali ya. Nah tadi kita sebenarnya belajar mengenai peta korupsi dari masalah-masalah saja. Orang cerdas kan harus mengajukan solusi. Nah terus bagaimana caranya solusi itu? Ada beberapa usulan solusi sebenarnya. Nah, untuk penyelenggara negara itu sebenarnya sebagian ide-ide ini pernah dirumuskan oleh teman-teman KPK dan terus dikembangkan. Kalau penyelenggara negara itu Ustadz ada yang disebut dengan LHKPN, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Kalau LHKPN-nya ini dibangun dengan lebih baik lagi, bisa diverifikasi antara penghasilan dan kekayaan, dan itu dipakai untuk mengontrol integritas seseorang, maka itu akan berguna itu LHKPN. Jadi dia tidak bersifat administratif. Jadi kalau ada seseorang yang profil penghasilannya tak sebanding dengan profil kekayaannya, maka dia bisa punya indikasi, apalagi dia tidak bisa bertanggungjawab, punya indikasi dia menyalahgunakan kewenangan. Itu bagian. Jadi perbaiki LHKPN. Nah untuk itu perlu satu pasal yang itu sebenarnya sudah ada di dalam United Nations Conventions Against Corruption. Itu yang disebut bahasa kerennya itu illicit enrichment. Kekayaan yang tak mampu dijelaskan asal usulnya. Jadi kalau penyelenggara negara tiba-tiba kaya banget, padahal profil penghasilannya itu kita tahu segitu. Iya. Maka kita bisa tanya sama dia, cuy, kalau anak muda sekarang gitu kan. Dari bro, ESIS itu dari mana itu kekayaan itu? Ya. Kalau dia tidak bisa jelaskan, maka kita harus bikin satu undang-undang yang disebut dengan perampasan aset. Tapi ada perampasan asetnya ada yang disebut dengan non-conviction apa mas? Jadi dirampasnya itu tidak non-conviction base. Jadi dirampasnya itu tidak harus melalui pengadilan dulu. Bisa dirampas, tapi kamu buktikan bahwa ini bukan dari kekayaan hasil pencurian. Jadi itu jauh lebih mudah. Pemberantasan korupsi itu tidak berdarah-darah gitu loh. Orang boleh kaya asal kemudian bisa menjelaskan asal-usul kekayaannya. Bagaimana dengan pengusaha? Pengusaha juga bisa. Profil usahanya itu kan bisa di-capture. Kalau kamu cuma jualan mebel, ya. Ada yang salah dengan mebel. Ini saya duduki mebel. Kalau jualan furniture sama jualan mangkok putih, terus kemudian punya kekayaan bermiliar-miliar, terus kita tanya kan, ini mebel apaan? Kan mesti kayak gitu kan? Ini mangkok putih apa nih yang dijual gitu? Jadi kita kalau kemudian itu dia tidak bisa jelaskan, itu kan bisa kita lihat cash flow-nya dia kayak gimana kan? Dan itu sebenarnya bisa dilakukan seperti itu, sehingga kemudian LHKPN, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, illicit enrichment, perampasan aset, itu menjadi salah satu yang terintegrasi. Nah itu untuk mencegah itu. Nah ada lagi yang kedua nih, yang kedua adalah membangun sistem integritas nasional. Apa itu sistem integritas? Dimulai dari orang-orang per orang, masuk ke unit, maksud ke direktorat, baru masuk ke instansi. Integritas itu bisa dibangun. Cara membangun integritas pun sebenarnya ada mekanismenya. Nah, ini yang tidak dilakukan.
Nah, kalau kemudian nanti kita punya pemimpin yang baru, integritas ini menjadi bagian penting. Amin. Amin. Integritas ini jadi bagian penting untuk melakukan rekrutmen, ya, para pejabat-pejabat di lingkungan pemerintahan. Kalau Tapi kita harus bisa dari- membangun itu, Tapi insya harus Allah, harus dari pemimpinnya dulu ya kan. Iya. Dan kalau punya latar belakang itu sebelumnya gimana? kalau di gerakan anti korupsi itu ada satu teori yang namanya tone from the top. Iya. Kalau di kita tuh ya kalau yainya benar, ustadznya oke, itu pasti turunannya, santrinya, kader-kadernya udah oke. Iya. Nah, tone from the top tuh begitu. Jadi kalau brengsek di atasnya, insya Allah semuanya brengsek. Iya, iya. Jadi jangan cari pemimpin yang brengsek, itu yang mesti di. Nah,